Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Lian Fitri. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan sebuah tutorial analisis regresi sederhana. Nah, di sini saya sudah mempunyai datanya, yaitu terkait pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar. Jumlah respondennya yaitu sebanyak 12. Oke, pertama kita akan buka dulu aplikasi SPSS. Oke, sebelumnya di sini saya sudah memasukkan semua datanya. Pertama, kita klik variabel view. Nah, di sini kita memasukkan variabel X dan variabel Y, di mana variabel X itu motivasi belajar. Kita beri nama pada label dan Y sebagai hasil belajar. Lalu kita klik lagi data view. Nah, di sini data yang kita masukkan itu data yang dari sini. Oke. Selanjutnya kita klik analyze. Lalu kita klik regression, klik linear. Nah, di sini kita masukkan hasil belajar sebagai variabel dependent dan motivasi belajar sebagai variabel independent. Nah, pada pop-up ini kita nggak usah mengedit apapun ya. Kita langsung klik OK saja. Nah, ini merupakan output dari SPSS. Oke, selanjutnya kita interpretasi. Nah, pertama kita interpretasi pada bagian tabel variabel enter atau remove. Nah, pada tabel ini menunjukkan metode yang digunakan. Nah, pada tabel ini metode yang digunakan yaitu metode enter. Nah, lalu pada tabel ini juga menunjukkan variabel apa saja yang kita gunakan. Nah, dari tabel ini dapat diketahui bahwa variabel motivasi belajar itu merupakan variabel independennya dan variabel hasil belajar merupakan variabel dependennya. Sedangkan metodenya yaitu metode enter. Nah, kemudian pada tabel model summary. Nah, pada tabel di atas ini menunjukkan ada lambang R ya. Lambang R ini merupakan korelasi atau hubungan. Nah, ini hubungan antara motivasi belajar dan hasil belajar itu sebesar 0,782. Nah, sedangkan koefisien determinasi atau R-square. Nah, R-square ini diperoleh dengan mengkuadratkan nilai R. Nah, nilainya yaitu sebesar 0,611. Yang artinya bahwa motivasi belajar itu terhadap hasil belajar sebesar 61,1%. Nah, nilai 61,1% ini diperoleh dengan 0,611 dikali dengan 100%. Nah, artinya kontribusi motivasi belajar terhadap hasil belajar itu sebesar 61,1%. Sebesar 38,%-nya itu dipengaruhi oleh variabel yang lain. Nah, kemudian kita lanjut pada tabel ANOVA. Pada tabel ini menunjukkan nilai F hitung dan nilai signifikansinya. Pada tabel di atas menunjukkan atau dapat kita lihat di sini nilai F hitungnya yaitu 15,733. Dengan tingkat signifikansinya yaitu sebesar 0,03. Nah, 0,03 di sini lebih kecil dari 0,05. Apa itu 0,05?
0,05 itu merupakan nilai alfanya. Nah, di sini kita menggunakan alfanya itu alfa 5%. Jadi nilainya itu 0,05. Nah, 0,03 ini lebih kecil dari 0,05. Artinya, model regresi tersebut dapat digunakan untuk memprediksi atau variabel motivasi belajar ini terdapat pengaruh terhadap hasil belajar. Nah, di sini juga ada DF. DF itu nilai derajat bebas ya, untuk mencari T-tabel biasanya. Kemudian kita lanjut ke koefisien. Nah, pada tabel koefisien di sini ada nilai konstan. Konstannya di sini yaitu 27,650 dan nilai motivasi belajarnya yaitu 0,789. Dan di sini ada T hitung dan ada nilai signifikansinya juga. Nah, dari tabel ini kita dapat menentukan persamaan dari regresi sederhana. Nah, persamaan regresi sederhana yaitu Y sama dengan A ditambah BX, di mana A itu merupakan nilai konstan dan B merupakan nilai motivasi belajar. Nah, dapat diartikan jika jika hasil belajar ini tidak dipengaruhi oleh motivasi belajar atau motivasi belajar tidak ikut berpengaruh, maka hasil belajarnya itu senilai 27,650. Nah, namun apabila bertambah satu satuan, maka hasil belajar itu akan meningkat sebesar 0,789. Nah, begitupun misalkan bertambahnya 2 satuan, maka di sini kita tinggal mengkalikan 2 kali lipatnya dari 0,789. Nah, koefisien regresi tersebut bernilai positif. Nah, di sini nggak ada yang negatif kan dari persamaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Oke, selanjutnya kita ke pengambilan keputusan. Nah, berdasarkan nilai signifikansi, diperoleh nilai signifikannya yaitu 0,03. Nah, nilai ini lebih kecil dari 0,05. Artinya, terdapat pengaruh antara motivasi belajar terhadap hasil belajar. Nah, kemudian ada nilai T hitung. Nah, di sini nilai T hitungnya itu 3,967. Lebih besar dari T-tabel. T-tabelnya yaitu 2,228. Sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Nah, pasti ada pertanyaan, gimana cara mencari nilai T-tabel? Oke, kita akan mencarinya kita browsing di internet ya. Nah, di sini sudah ada tabel T. Nah, cara menentukannya, DF di sini yaitu nilai dari jumlah responden, lalu dikurangi 2. Tadi kan jumlah respondennya itu 12. Nah, jadi DF-nya itu 12 dikurangi 2, yaitu 10. Ya. Kemudian alfanya kita menggunakan 0,05. Ini kita nilai alfanya dibagi 2. 0,05 dibagi 2 jadinya 0,025. Nah, selain itu, kita juga dapat mencari nilai DF itu dengan melihat tabel ANOVA. Nah, di sini sudah ada keterangan. Residual di sini DF-nya itu 10. Artinya, kita tinggal mencari aja DF 10, nilainya berapa. Nah, di sini menunjukkan nilai T-tabel pada DF 10 yaitu 2,228. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.